Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Najah TV, azillahu wa yakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb Tabaraka wa Ta'ala, yang masih mencurahkan kepada kita limpahan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju majlis ilmu yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW selaku uswatun hasanah kepada kita semua, yang telah membimbing kita manusia dari lumpur jahiliyah mengenal peradaban keislaman dan sunnah sebagaimana kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Mafhum Al-Hikmah Fid Da'wah, yaitu memahami hikmah-hikmah di dalam berdakwah. Telah kita kupas beberapa kali pertemuan tentang apa itu mau'izatul hasanah, apa itu al-jidal, dan terakhir itu adalah pembahasan tentang al-jidal, ya, tentang dialog atau berbantah-bantahan dalam agama. Kita akan lanjutkan yaitu pada malam ini faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang da'i, isyaratun fil khulliyatid da'i min sifatil ba'itha al-hikmah. Itu faktor-faktor yang akan menjadi penyebab kesuksesan seorang da'i dalam berdakwah dengan penuh hikmah. Jadi kita akan membahas faktor pendukung kesuksesan kita dalam berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas berdalam-dalam tentang hikmah dan pemahaman ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan makna hikmah pada pertemuannya, maka kita sangat membutuhkan wa ma yahtajuhu sahibud dakwah. Dakwah ke tengah-tengah umat itu membutuhkan keselamatan dalam berfikir. Pola pikir kita itu harus jelas. Tujuan, maka seorang berdakwah itu punya visi dan misi. Maka untuk keselamatan pemikiran kita itu tentu dibarengi dengan ilmu. Di mindset kita dalam berdakwah itu adalah tujuannya untuk li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini nanti akan berbeda antara mindset seseorang itu dalam berdakwah. Ada yang untuk tujuan tertentu, untuk meraih ya keutamaan, atau ada hal-hal yang lain yang ingin dicapai di balik selubung dakwah ini. Maka ikhwas sekalian, kita harus perbaharui niat kita dalam berdakwah ini. Wa'tidalul qawi, ya, dan bagaimana kita itu betul-betul berlaku adil dan memiliki kekuatan. Dalam berdakwah itu kita harus memiliki kekuatan dan adil dalam bersikap menghadapi mad'u kita. Wal bu'du anil asabiyah wal makabirah. Nah, ini juga jauh dari ta'assub dan kesombongan. Wal bu'du anil asabiyah. Jadi kita
lepaskan dari diri kita itu rasa ta'assub. Apa itu ta'assub? Saling mementingkan kelompok, mementingkan golongan, mementingkan kabilah. Jadi tujuan asasi dalam kita berdakwah itu betul-betul murni dan tulus untuk menegakkan, mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ta'assub ini sangat berbahaya, ya. Karena ini telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam khutbatul wada, inna amrul jahiliyah tahtal qadamayya maudu', kata Rasulullah. Sesungguhnya perkara-perkara jahiliyah semuanya telah terletak di telapak kakiku. Karena yang paling ditonjolkan ketika itu sebelum Islam datanglah kesukuan, ya, asabiyah, saling mementingkan kabilah. Nah, ini berperang satu suku dengan suku lain itu karena ta'assub asabiyah. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jauhkan diri kita dari ta'assub. Apalagi ta'assub kepada kelompok. Kelompok yang jelas-jelas menyimpang, ya, dari kebenaran. Tidak dibangun di atas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Tapi karena ini sudah menjadi asas dalam kelompoknya, maka mereka sangat menutup diri dari orang yang menasihatinya, walaupun yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Betapa banyak firaq-firaq hari ini, kelompok-kelompok sempalan, ya, yang telah melenceng dari syariat Allah dan Rasulnya itu diingatkan mereka bangkit untuk membela kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok saling berbaga dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Maka ala inna huzbullah humul ghalibun. Ketahuilah golongan Allah itulah yang akan beruntung. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan ikhwas sekalian. Dan jauhkan dari diri kita al-makabirah, yaitu kesombongan. Tidak pantas seorang dai untuk sombong dalam berdakwah. Apalagi kita duat mengajak orang untuk kebaikan. Jauhkan rasa kesombongan dari diri kita. Kenapa? Karena kesombongan itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia dan menutup pintu ilmu dan hidayah. Ya. Dan kesombongan inilah pakaian Allah. Al-kibru ridai, kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi tentang Allah. Kibir itu adalah pakaianku. Maka kita tidak boleh berpakaian dengan pakaian Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang apabila ada di dalam hatinya satu bisar biji zarrah rasa kesombongan. Faliyadzubillah min dzalik. Maka ini semoga jauh dari kita ikhwas sekalian, ya. Tidak ada yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini. Karena yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dhaif, insan yang sangat-sangat dhaif, yang sangat butuh bantuan orang lain. Ya. Maka dalam majal dakwah kita harus ta'awun. Dalam berdakwah harus saling tolong menolong. Jangan saling menjegal. Karena satu kelompok, satu golongan saling menjegal, saling memburukkan, saling menjelekkan. Ini adalah lihat asas dakwahnya itu apa. Nanti kita akan kaji. Ya, perkataan para sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah itu. Nah, ikhwatillahi Allah. Uhibbu, kata Syekh di sini, an asyira ila ba'di sifat allati yanbaghi an yatahalla biha da'i. Kata Syekh, aku ingin menunjukkan di sini itu sebahagian sifat yang semestinya, yang seharusnya
berpakaianlah dengannya para dai. Nah itu. Maksudnya kita berpakaian dengan pakaian itu. Jadi untuk kesuksesan kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah, ada beberapa faktor, beberapa sifat-sifat yang harus kita miliki dan harus kita tahalla bih, yaitu berpakaian. Al-hullu itu berpakaian dengannya. Dan seperti libasut taqwa, ya. Faminha bitaufikillah tanba'atul hikmah. Nah, dengannya, kalau kita berpakaian dengannya, ya, bersifat dengannya, maka akan taufik, akan datang taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan akan muncullah hikmah, ya. Akan datanglah hikmah dan akan benarlah tujuan kita itu. Wa tahaqqaq al-maqsud min tablil haq. Jadi akan jelas nanti, akan benar tujuan dia dalam menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, kepada manusia ini. Ala basirah, di atas ilmu, ala basiratin. Nah, ikhwah sekalian, di sini apa yang dikatakan oleh Syekh, ya, ini dari faktor-faktor, nanti ada beberapa faktor yang harus kita miliki sifat ini sebagai kita seorang dai mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita miliki dan kita berpakaian dengannya. Ya, bagaimana kita pakaian? Ya. Ya, tidak bisa kita lepas pakaian kita. Artinya sifat ini harus kita miliki, harus kita senantiasa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini faktor-faktor untuk menguatkan kita untuk mendapat hikmah, ya, dan penguat diri kita dalam berdakwah ini. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, ya, faktornya adalah at-taqwa. At-taqwa. Ya, kalimat taqwa ini sudah jelas maknanya. Ya sudah. Dan salah satu tujuan kita dalam beribadah itu juga akan meraih takwa. Apa maksud takwa? Ya. Dan insyaallah kurang lebih 20 atau 25 hari lagi kita akan menjalani, insyaallah, semoga Allah masukkan kita ke dalamnya, itu melaksanakan puasa Ramadan. Untuk meraih apa? La'allakum tattaqun, agar kamu mendapat, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah lepas tahun dahulu, 11 tahun lalu, kita insyaallah, apakah kita yatahalla bitaqwa? Apakah sudah nilai-nilai takwa pada Ramadan tahun itu sudah kita praktekkan dalam 11 bulan ini? Ya, tentu ini hanya diri-diri kita lah yang merasakannya. Karena takwa itu hahuna, kata Rasul. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam hati. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah, ini yang pertama. Wa yaqsudu biha. Nah, dan maksud dari takwa ini, kata Syekh, kullu ma'aniha min fi'lil ma'murat wa tarkul manhiyat. Ya. Jadi maksud dengan kalimat takwa di sini ialah yaitu untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Ya. Man fa'alal ma'murat wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan segala-segala yang dicegahnya. Nah, itu makna takwa secara makna yang disampaikan oleh Syekh itu. Ya, bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, fi'lul ma'murat. Mafhum mukhalafah di sini, kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Ya. Mana perbuatan yang diperintahkan Allah itu tentu harus dengan ilmu, harus dengan dalil. Nah, maka kalau kita sudah melakukan perbuatan yang diperintahkan, berarti kita sudah indikasi sudah tergolong dengan orang yang takwa. Nah, kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka semua perintah yang disebutkan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita laksanakan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketundukan. Tidak ada lagi majal berfikir di sini.
Kalau sudah ada perintah Allah, sami'na wa ta'ana. Kita dengarkan dan kita taati. Sekalipun terkadang perintah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Bertentangan dengan keinginan kita. Bertentangan dengan pribadi kita. Ya, bertentangan dengan mungkin kebiasaan masyarakat kita. Bertentangan mungkin dengan lingkungan kita. Tapi karena itu perintah dari Allah, maka kita laksanakan. Sami'na wa ta'ana ya Allah. Sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami patuhi. Nah, jadi ini pemahamannya, ikhwas sekalian, ini mulakan Allah, mempraktekkan, ya, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Sangat mudah baginya untuk melakukan kebaikan. Sangat mudah melakukan amal-amal soleh dengan ketakwaan dari hatinya. Maka kita bisa berkaca, ya, tidak ada kita, ya, setiap perintah yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan kita laksanakan. Ya, apakah itu perintah ibadah mahdhah, perintah yang wajib, ataupun ibadah-ibadah sunnah. Kita, ya, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan semua kalian. Nah, wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan segala yang dilarang. Semua yang dicegah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Terkadang juga memang sesekali kita tergelincir. Memang kita tidak ada yang maksum. Tidak ada yang suci. Kita upaya lagi untuk bangkit dan bangun, ya. Kalau kita tersalah, lakukan suatu kesalahan dan dosa, kita segera ampun, minta istighfar pada Allah. Itulah, ya, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Setelah kita tergelincir sedetik, tergelincir sesaat, ya, kemudian kita kembali, wa anibu ilallah, kembali kita lagi kepada Allah, menyerahkan diri kita, pasrah kita, menangis, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikuti terus itu, ya. Karena hawa nafsu kita, innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa mengajak kita untuk berbuat yang buruk, yang jelek, ya. Maka kita potong, ya, kita potong jalan itu. Kalau kita ikuti dan ikuti, inilah yang akan menyebabkan kita jatuh. Tidak tahu kapan kita akan tersadar. Tidak tahu kapan kita taubat. Kalau kita salah, kemudian sadar lagi, berbuat lagi, dan istighfar mentaubat kepada Allah, ini perkara yang menakjubkan, ajaban diambil mukmin. Karena kita tidak akan terlepas dari 3 faktor itu. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di muqaddimah kitabnya, ya, Qawaidul Arba' itu, ya. Masih hafal oleh antum? Idza u'tiya syakara, idza ubtiliya sabara. Terus apa lagi? Satu lagi? Ahsan. Idza aznaba istaghfara. Ya, ini awal muqaddimah kitab Qawaidul Arba'. Ini pakaian kita. Idza u'tiya sabara, apabila dia diberi, dia bersyukur. Diberikan oleh Allah nikmat kepada kita, kesehatan, diberi rezeki, diberi limpahan rahmat, taufik, kita bersyukur pada Allah. Senantiasa kita bersyukur, ya. Kemudian apabila kita ditimpa musibah, kita bersabar, ya. Karena setiap hari kita akan pasti diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dari diri kita. Karena kita kaji kemarin itu faktor ujian dan bala itu ada faktor, ya. Kita diuji dengan diri kita, diuji dengan harta kita, diuji dengan keluarga kita, dan diuji dengan kehormatan kita. Nah, ini 4 faktor yang senantiasa kita akan diuji. Diuji dengan diri, ya,
Apakah faktor internal atau eksternal, faktor dari dalam diri kita. Ya, dalam faktor internal itu dalam diri kita diuji. Kadang sakit hati, penyakit hati, ya, ini ada dalam diri-diri kita. Kalau dari luar, ya mengganggu diri kita mungkin dihina, dicaci dan segala macamnya. Itu musibah, ujian kepada diri kita. Yang kedua itu adalah kehormatan, mungkin kehormatan kita dilecehkan oleh manusia yang lain. Ya. Yang ketiga itu harta. Ya, kita mungkin ya harta kita yang kita usahakan sedetik itu akan lenyap. Ya. Mudah bagi Allah untuk melenyapkan harta benda kita tanpa tersisa. Tidak. Kalau Allah berkehendak, ya ikhwan. Nah, itu yang menimpa saudara-saudara kita sekarang, ya kan? Di belahan sana saudara kita diuji dengan musibah zilzal, ya, gempa itu kan. Nah, harta benda habis. Nah, begitu juga dengan keluarga, istri dan anak-anak itu juga ujian. Nah, wa idza uzniba istaghfara, apabila dia bersalah, dia minta ampun. Nah, ini tiga apa nama itu? Yang terus akan dilalui oleh seorang mukmin dalam kehidupan ini. 3 pilar ya, yang harus kita ketahui setiap individu pribadi kita seorang mukmin. Nah, kalau amalkan yang 3 ini, insyaallah kita akan menjalani dengan penuh dengan ya kelapangan diri. Penuh dengan kelapangan diri dan dada kita. Tidak sempit kita dalam menghadapi permasalahan, problematika kehidupan yang silih berganti datang kepada kita. Karena semua itu adalah ujian. Dikuaskan oleh Allah. Wa tarkul manhiya. Jadi kita tinggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, kita tahu ini salah, maka ditinggalkan. Jangan kita berlarut-larut melakukannya. Segera istighfar, mohon ampun, ya. Karena kullu bnu Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti tersalah. Yang paling baik di antara mereka itulah yang bertobat. Wa tahalli bi sifati ahlil iman. Kemudian kita berpakaian dengan sifat ahlul iman. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah betul-betul dia itu bersifat dengan ahlul iman. Ya, bagaimana orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, ya, kita berpakaian dengan itu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitabnya dan terhimpun dalam rukun iman. Ya, maka iman ini perkara yang tersembunyi dalam diri kita. Karena iman ini dalam prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan tetap seperti pahamnya kaum Murji'ah. Ya. Tidak akan tetap. Karena iman ini bisa dia bertambah, bisa dia berkurang. Sejauh mana ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Jadi untuk memupuk rasa iman ini kuat di dalam diri kita, tentu kita terus melakukan ketaatan. Melakukan amal soleh. Itu adalah untuk memupuk iman supaya terus ada di dada kita. Timbul pertanyaan, bisakah iman akan hilang dari dada kita? Bisa, ya. Bisa hilang suatu ketika. Kalau Allah berkehendak untuk menghilangkan iman, falyadzubillah, ya. Yang kita takutkan seseorang yang melakukan maksiat maka dicabut iman itu dari dadanya. Nauzubillah. Bagaimana kita sedang melakukan maksiat kemudian Allah cabut nyawa kita ketika itu. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif, iman itu bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan
kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi bagaimana iman supaya terus bercokot, berdadap di dalam diri kita? Tentu ya, mulai kita bangun sampai kita tidur, ya, hendaknya keseharian kita itu betul-betul berpakaian dengan pakaian ahlul iman, orang yang beriman. Zikir kita, lisan kita, hati kita, mata kita, ya, tindak tanduk kita, langkah kita itu menunjukkan ahlul iman. Ya, bagaimana? Kalau ini kita pakaikan, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan terjauh kita dari kemaksiatan. Ya. Karena kita terus merasa diawasi dengan keimanan, kita akan percaya bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang harus kita pakai, yaitu sifat ahlul iman. Nah, fataqwallah bisumuliha idza rizqahal abdu idza razaqahal abd. Takwa kepada Allah itu dengan segala kesempurnaannya itu adalah rezeki bagi seorang hamba. Nah, ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Jadi takwa itu kalau sudah datang kepada diri kita itu adalah rezeki dari ar-rizqu minallah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kenapa kita berletih-letih, ya, berpayah-payah melaksanakan ketaatan, ya, lihat waktu 5 waktu sehari semalam kita lakukan, ya, senantiasa kita setelah masih enak-enak tidur kita sudah dipanggil untuk sholat. Tidak. Maka para sahabat, para ulama dulu, para sahabat Nabi SAW, kalau tidak bangun subuh, mereka bertanya pada diri mereka. Karena baca itu kitab, ya, Ruh, dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rahimallah, ar-Ruh. Apabila mereka tidak bangun subuh, mereka bertanya kepada dirinya, maksiat apa yang menyebab aku tidak bangun subuh? Subhanallah. Bangun subuh saja, ikhwas sekalian. Mereka khawatir kepada diri mereka. Nah, jadi rasa ini yang harus kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sedang asik bekerja dipanggil lagi, ya. Maka keseharian seorang mukmin kalau memang kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsu, tapi dengan ketaatannya itu, dengan kekuatan dari dirinya itu, bahwasanya itu adalah akan menguatkan keimanannya kepada Allah. Nah, itu berarti Allah inginkan kepadanya kebaikan dan rezeki. Allah memberikan rezeki. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki tanpa hisab, tanpa hitung. Jadi rezeki itu bukan saja hissi, maknawi yang kita lihat, tetapi yang paling besar itu rezeki. Ketakutan, takwa kita kepada Allah. Ini rezeki yang harus kita syukuri, ikhwas sekalian, ya. Kita tidak akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, bisa melakukan kebajikan, bisa melakukan amal soleh, melakukan segala kebaikan-kebaikan itu kecuali taufik minallah, ya. Dan itu artinya apa? Allah berkehendak kepada kita untuk melakukan kebaikan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Coba lihat antum ahlul maksiyah, Allah biarkan mereka melakukan kemaksiatannya, ya, tanpa ditegur oleh Allah. Bahkan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebutuhan mereka, keinginan mereka Allah kabulkan, ya. Apa yang mereka inginkan Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Tapi ini ketahuilah itulah istidraj. Ya. Allah bukakan kepada mereka pintu selebar-lebarnya tentang rezeki maknawi ini, rezeki yang nampak kasat mata kita. Tetapi apakah mereka itu mendapat rezeki yang sebenarnya itu takwa di hati mereka? Ya.
hayhat, amat jauh dan amat jauh. Betapa banyak orang yang bergelimang harta benda, orang yang berpangkat tinggi dan memiliki jabatan yang luar biasa, tapi jauh dari kebahagiaan yang mereka mendapatkan. Sementara kita lihat, ya, kita pas-pasan mungkin hidupnya, sangat susah mencari penghidupan. Tapi rasa kebahagiaan itu kita rasakan. Maka taqwa hahuna, taqwa itu di hati. Dan kekayaan itulah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya hati, kaya jiwa, bukan kaya harta. Laisal ghina min kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Nah, jiwa tenang kita. Nah, ini khas sekalian Allah Subhanahu wa taala ya muliakan. Ini rezeki dari Allah. Kalau ada rasa takut, khasyatillah, ya, inilah rezeki dari Allah. Fa innaha tunirul qalb wa taftahul badarik. Karena dia itu akan menerangi hati. Ya, takwa itu akan menerangi hati kita dan akan membukakan jalan-jalan. Ya. Nah, dengan takwa, yaitu menerangi hati. Jadi hati yang diselimuti dengan cahaya, ya, itulah cahaya dari Allah, nur minallah. Dan kita takut dengan maksiat, takut kepada maksiat karena maksiat itu akan mematikan cahaya, akan menghilangkan hafalan, akan menghilangkan ilmu. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengadukan hafalannya kepada gurunya Waqi'. Ya, apa yang kita katakan, syaqautu ila Waqi' suha fizzi fa arsadani ila tarkil ma'asi innal ilma nurun wa ana nurun la yu'ti li'asi. Aku mengadukan hal hafalanku, rusaknya hafalanku kepada Waqi', maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Maka ilmu adalah cahaya. Maka ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ini yang kita inginkan kepada Allah, agar cahaya kita, hati kita itu diterangi dengan cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, cahaya dari Allah, terang jiwa kita. Karena ini akan membukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita, pintu jalan. Terang hati kita dalam menyikapi segala hal. Ya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, ya, itu kunci kekuatan kepada diri kita. Maka untuk meraih takwa itu perlu latihan, ya, perlu tajribah. Bagaimana latihannya? Besok 1 bulan penuh kita akan dilatih, tidak? Latih kemana? Latihan menahan hawa nafsu, makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lainnya. Ini adalah dalam rangka untuk apa? Untuk meraih takwa tadi, agar dia betul-betul ada dalam hati kita itu. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Wa istabsiru biha marhu biha mawatinul haq. Ini akan jelaslah kepadanya itu tempat-tempat kebenaran, ya. Sedikit lagi. Ya, jadi hal-hal yang benar akan nampak jelas kepadanya. Wa yahtadi biha ilal wasail wal asalib as-sahihah al-mulaimah lidz-dzurur. Dan akan dapatlah dia petunjuk dengan sarana-sarana dan uslub-uslub ini yang jelas, uslub yang sahih yang akan mendatangkan kepada dia tujuan hidupnya. Ya. Jadi dengan takwa ini mendapat petunjuk dia, dan
wasilah-wasilah dan uslub-uslub yang benar akan menciptakan kondisi dirinya, al-ahwal, ya, kondisi keadaan dirinya, wal ashkhas, ya, kepribadiannya itu, fal akibatu littaqwa, kesudahannya itu adalah untuk orang yang bertakwa. Ya. Apa kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 4? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi di situ ada beberapa tempat kemuliaan takwa disebutkan oleh Allah, takwa itu ya. Di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dari semua urusannya. Ya, semua urusannya akan mudah. Subhanallah, ya. Ini nilai-nilai takwa, ikhwas sekalian. Apapun urusan yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah. Yassarallahu lana umur. Semoga Allah memudahkan kepada kita semua urusan. Ya. Ini kita rasakan, ikhwas sekalian, bagaimana senangnya kita, ya, dalam suatu urusan kita dimudahkan. Ya enggak? Mudah saja urusan itu. Orang sulit-sulit, ya enggak? Payah, antri sekian lama. Tapi kita dimudahkan. Itu baru perkara dunia, ya kan? Mungkin ada yang dekat sama kita dalam perkara itu mungkin, ya. Nah, kemudian mudah. Itu baru perkara dunia, mudah, senang hati kita. Tidak perlu capek-capek kita menunggu antrian, ada orang membantu kita, menolong kita. Subhanallah. Ya. Nah, ini hanya akan diberikan oleh Allah, wa auliya Allahumul muttaqun. Dan wali-wali Allah itulah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita insyaallah adalah wali Allah, auliya Allah. Kenapa? Karena inna auliya Allahumul muttaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang majnun. Ya. Masa orang gila dikatakan wali? Wali majdzub lagi, ya. Nah, yang faktor yang pertama adalah takwa, seperti yang telah kita uraikan, bahwasanya takwa adalah pakaian yang harus kita pakai selalu sebagai seorang dai dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita praktekkan terus takwa ini dalam kehidupan kita. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti bahwasanya dengan takwa kepada Allah itu akan memudahkan semua urusan yang kita hadapi. Dan ini juga akan Allah berikan kepada rezeki yang tidak sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu lam yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada kita, barang siapa bertakwa kepada Allah, akan Allah beri mudah jalan keluar, berikan jalan keluar, dan akan Dia berikan rezeki yang dia tidak sangka. Ya, keutamaan nilai takwa ini sangat banyak, ya. Ini harus kita renungi, ikhwas sekalian, agar kita berpakaiankan dengan takwa. Jadi takwa itu bukan hanya tampak dengan penampilan kita. Karena suatu ketika pernah ditegur oleh Rasulullah seorang laki-laki yang berjalan, ya, berjalan gontai, berjalan kusut, pakaian yang tidak pernah terurut menunduk dalam berjalan. Kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa huna, takwa itu di dada. Takwa itu adalah di dada. Bukan hanya penampilan yang lusuh, penampilan yang kumuh, penampilan yang itu bukan itu yang takwa. Tapi adalah takwa itu betul-betul kita rasakan di dalam diri kita dan nampak perbuatan sehari-harinya. Maka dalam kitab Arba'in Nawawiyah juga dikatakan oleh Imam Nawawi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan. Dan bergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, ini. Kalau kita renungi kata Rasulullah SAW ini, ikhwas sekalian, itulah nilai takwa yang sesungguhnya.
dimanapun kita berada, kapanpun kita, dimanapun baik kesendirian kita, diramai dan semuanya, kita merasa senantiasa muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan kita rasakan waktu kita shaim, puasa. Ya, tidak ada tempat lagi yang aman bagi kita, walaupun hanya sebesar seluas daun kuku ini. Tidak ada tempat yang aman bagi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ini pakaian kita yang pertama. Baik. Kemudian kita masuk yang kedua. Faktor yang kedua itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Kata-kata ikhlas ini sudah menjadi pembicaraan kita dan sudah menjadi ilmu yang terus kita perdalami dan terus diajarkan oleh guru-guru kita, dinasihati oleh para masyayikh kita, guru-guru kita. Dan kata ikhlas ini sangat mudah untuk disebutkan. Ya, bahkan nama masjid banyak ikhlas, ya kan? Nama-nama banyak ikhlas. Tapi dalam bagaimana menerapkannya ikhlas ini dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya. Kalau menyebutkannya sangat mudah, ikhlas ya. Ya, saya ikhlas insyaallah. Ya, tapi apakah ikhlas ini sudah merasuki ke dalam jiwa kita? Nah, ini kita sendiri yang merasakannya. Bagaimana memupuk rasa ikhlas ini betul-betul kita tidak pamrih, tidak kita minta la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kamu itu adalah karena wajah Allah. Kami tidak ingin ucapan terima kasih dan tidak pula syukur darimu. Jadi kalau ini kita terapkan ikhwas sekalian, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi kita tidak butuh ucapan terima kasih dari manusia ini. Tidak butuh kita pujian, ya. Jadi apabila kita dipuji, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dihina, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar. Ya. Di ikhlas ini amalan qalbu, amalan hati. Maka seorang dai untuk supaya sukses dalam berdakwah itu, dia betul-betul ikhlas semata-mata berdakwah itu karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Apalagi nanti kalau Ustaz kondang kita, kalau tidak 20 juta saya tidak akan ke sana. Susah. Ya kan? Karena sekarang ini ikhwas kalian semoga kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama sudah diperjualbelikan. Maka ini hadza babun azimun ma'lumun nazariyan walakin tahqiquhu wallahi innahu aziz. Ini perkara yang besar, perkara yang sangat agung sekali, ya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Ini adalah perkara yang besar sekali, perkara ikhlas ini, ya. Sangat mudah kita sebutkan di lisan tapi sangat sulit kita amalkan. Wa man haqqaqa hadhihi sifah lam yaltafit ila nazrin nas wala ila asyaihim aw talmas maradihim. Nah, barang siapa yang betul-betul sudah mendapatkan sifat ini, sifat ikhlas ini dalam dirinya, dia tidak akan berpaling, dia tidak akan menoleh kepada pandangan manusia kepadanya. Jadi manusia mau apa pandangannya kepada dia, la ubali, tidak dia pikirkan. Ya. Ini ikhwas sekalian. Masuk inilah. Rasakan itu. Kalau kita sudah kuat enggak dipuji, ya. Ini sudah ada nilai-nilai ikhlas. Tapi kalau enggak disebut nama kita, sesak dada kita, ya enggak? Kemudian timbul sifat ananiyah. Ananiyah ini sifat syaitan. Apa itu ananiyah? Sifat keakuan. Ya. Karena akulah maka acara ini sukses. Ya.
Karena akulah maka lembaga ini berdiri. Karena akulah masjid ini kokoh. Karena akulah maka dakwah ini tersebar. Ini naudzubillah. Ya, ini kita khawatirkan dan takutkan kepada diri kita. Jadi apapun pandangan manusia tidak dia pikirkan, tidak dia pedulikan. Mau manusia itu memujinya, mau menyanjungnya setinggi langit atau menghinakannya setinggi dasar bumi, tidak akan menjadi penyakit kepadanya. Ya, tidak jadi pemikiran. Ya, kawan sekalian, ini akan menenteramkan jiwa kita, ya. Bahkan atau pepatah kita enggak. Sebanyak-banyak orang sayang, sebanyak-banyak orang banci, ya kan? Betul enggak, Yudi? Ya. Artinya apa? Tidak semua manusia yang akan senang kepada kita. Pasti ada orang yang benci, ya kan? Jadi ini tidak peduli bagi kita. Kalau kita ikuti kebanyakan manusia itu, niscaya manusia itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Mau senang, mau benci, ya manusia kepada kita tidak kita pikirkan. Yang penting mana? Kita disenangi, dicintai oleh Allah. Biarlah seluruh manusia membenci kita, asal Allah yang di langit itu mengasihi kita. Ya. Ini kuat, kokoh, tegar dalam berdakwah. Apa kata Syekh Muhammad Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala? Dia datang ke Masjid Nabawi itu berceramah. Kadang ada murid yang datang, kadang 2 orang, kadang enggak ada satupun. Sekali baru Syekh, ya. Biasa dia kalau dia enggak datang muridnya katanya, saya mengaji, saya baca kitab. Ya. Jadi kita enggak peduli kawan sekalian, ya. Yang penting kita mengaji. Nah, mau 2 orang, 3 orang yang datang, ya, maka ini jangan pedulikan. Nah, ini tidak akan mengendorkan semangat. Jadi kalau nanti manusia ramai kita merasa terhormat, ya. Kalau datang jamaahnya 2 orang kita tidak ghirah lagi, ya ini jadi penyakit. Ini amat menakjubkan sekali ungkapan beliau yang kita hadir dalam daurah beliau. Ya, subhanallah, ya. Ini untuk menguatkan hati-hati kita dalam berdakwah. Nah, jadi kita tidak akan terpengaruh dengan pandangan manusia kepada kita. Yang lihat, yang kita ingin adalah pandangan Allah kepada kita. Nah, itu. Ya, dan juga tidak akan memberi mudarat kepada kita apa-apa yang mereka lakukan. Jadi apa kata Syekh di sini? Saya teringat dengan ungkapan seorang ulama besar mujaddid Al-Bad ini, Imam Mujaddid, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengingat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala? Ini harus kita renungkan di kawan sekalian. Inna ba'dhan nasi yad'u ila Allahi wa huwa innama yad'u ila nafsihi. Anda ulangi lagi ya. Inna ba'dhan nasi yad'u ila Allahi wa huwa innama yad'u ila nafsihi. Apa maknanya itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sesungguhnya sebahagian manusia mereka itu menyeru kepada Allah. Katanya, wa huwa innama, padahal sesungguhnya dia yad'u ila nafsihi, menyeru manusia kepada dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita takutkan di ikhwas sekalian, ya. Kalau kita mengajak manusia kepada Allah menurut kita, tapi kita mengajarkan manusia supaya mengikuti kita. Nah, ini yang kita takutkan, khawatirkan.
Kita tidak mengajak manusia kepada Allah, tapi mengajak kepada diri kita. Nah, ini yang terjadi. Maka muncullah ya seperti yang kita lihat. Ya, harus pendapat dia yang benar walaupun pendapat gurunya itu salah, ya tak? Tidak boleh diingkari karena itu pendapat guru, pendapat kiai, pendapat buya. Ya, mereka bisa melanggar atau menolak kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah kalau itu perkataan gurunya. Nah, ini akhirnya yang kita takutkan. Tujuannya mengajak manusia kepada Allah, tapi akhirnya mengajak manusia kepada dirinya. Nah, kata Syekh di sini, wa a'dhamun nasi mutalibatun bihadhil khaslah. Dan manusia yang paling memiliki kebutuhan yang sangat kuat tentang ini, perkara ini adalah asyadun nas hajatul ilaiha. Jadi manusia yang paling butuh dengan kata ini adalah al-ulama'u wa du'a. Jadi ulama dan para dai. Mereka lah yang sangat butuh sekali dengan ikhlas ini. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena wa min awwalu man tas'ar bihim nar yaumul qiyamah man dhayya hadhil shalah. Karena nanti yang akan pertama dilemparkan atau dihidupkan api neraka itu pada hari kiamat itu adalah orang yang menyanyiakan ini, menyanyiakan ikhlas ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, lihat orang yang menyampaikan kebenaran, ya, tapi dia tidak mengharapkan pujian Allah, tapi mengharapkan pujian manusia seperti yang tiga itu. Ya. Yang akan dia membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu, dan itu sudah diberikan oleh Allah kemuliaannya dunia, tapi nanti Allah hinakan di akhir. Kenapa? Karena dia tidak inginkan wajah Allah, tapi ingin dikatakan qurra, para penghafal Al-Quran atau para pembaca Al-Quran. Begitu juga dengan orang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah. Dia sudah berikan hartanya, kemudian di akhirat nanti dia, ya, mau mendapatkan pahala dari Allah, kemudian kadzabta, engkau pendusta, engkau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan ada lagi seorang yang berjuang, berjihad, meninggal syahid fisabilillah, subhanallah, dan dia dapatkan keutamaan di dunia, dikatakan dia syahid, datang menghadapi Allah. Apa yang kau lakukan? Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Kadzabta, engkau pembohong. Engkau ingin dikatakan sebagai pahlawan. Ini tiga khaslah yang kita takutkan, ikhwas sekalian. Ya. Ini kuncinya adalah dengan ikhlas tadi, beramal. Kita khawatirkan ini menimpa diri kita, ya. Dan itu makanya kita yang paling butuh dengan ikhlas ini adalah kita, ya, para ulama dan para dai sebetulnya. Jangan-jangan kita mengajak manusia kepada kebaikan sementara kita meninggalkan diri kita sendiri. Faliyadzubillah. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu mengajak manusia melakukan kebaikan sementara engkau lupakan dirimu? Engkau lupakan dirimu, engkau membaca Alkitab, apakah kamu tidak berfikir? Ini, faliyadzubillah, maka berat, ikhwas sekalian, berat. Kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita akan ikhlas ini. Ya. Walaqad qala Al-Ghazali ada Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya'nya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan oleh Syekh Nukin, muhadziran, dia memberi tahzir kepada kita.
memperingati kita para dai, para penuntut ilmu, agar kita hati-hati dari apa? Muhadziran minasyahwah al-khafiyyah. Ya. Memperingati kita dengan syahwat yang tersembunyi. Hati-hati kita dengan syahwat yang tersembunyi. Ya. Syahwat yang tersembunyi yang menimpa seorang dai, yang bisa menjatuhkan dia kepada perbuatan syirik khafi. Itu syirik khafi yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini, inna da'i qad yara hina ad-da'wata wal qiyam biha 'izzun nafsihi bil 'ilmi wad din. Sungguhnya seorang dai itu sungguh melihat dirinya dalam berdakwah itu untuk membangun izzah, kesempurnaan dirinya dengan ilmu dan agama. Ya. Wa dhul ghairuhu bil jahli wa taksir, dan menghilangkan yang lainnya, orang-orang lain dengan dari kebodohan dan kekurangan. Ya, jadi betapa banyak para dai itu yang tertipu dengan dirinya sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan, ya, dan dia mengharapkan kesempurnaan dari manusia. Nah, ini yang ikhwas sekalian yang kita khawatirkan menimpa kita, ya. Dan ketahuilah bahwasanya hendaklah kita menyeru kepada Allah, menyeru manusia ini kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. An yakuna da'wata ghairi ahabba ilaihi min da'watihi bi nafsihi. Hendaklah kita itu menyeru manusia, ya, dan juga memperhatikan diri kita sendiri. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ini perkataan yang masyhur, yang ungkapan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya, kepada menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar, ya, agar dia mengajak manusia, ya, kepada jalan Allah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka min humurin ni'am. Demi Allah, kalau seandainya engkau menunjuki manusia, ya, engkau menunjuki manusia kepada Allah dengan sebabkan engkau, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah, harta yang paling mahal ketika itu, unta merah. Di sini hirs kita untuk menyeru manusia kepada jalan Allah, agar kita betul-betul ikhlas menyeru manusia kepada jalan Allah, ya. Jangan lupakan diri kita ini untuk bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan ini, dan berlomba-lombalah, ya. Fal tanafus fi hadzal tanafus, maka berlomba-lombalah, bersungguh-sungguhlah dalam jalan baik ini, al-khair wa ma qaulihi ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan dia beramal soleh. Maka kunci kesuksesan kita, ikhwas sekalian, adalah tanamkan kita mengajak manusia itu ke jalan Allah, bukan mengajak manusia kepada diri kita sendiri. Ini ikhlas. Apapun yang kita rasakan dalam majal dakwah, dalam lapangan dakwah ini, kita terima dengan penuh kesabaran, ketundukan, keikhlasan kepada Allah. Maka kalau kita dipuji dalam dakwah, pujilah Allah setinggi-tingginya. Alhamdulillah majjadini abdi. Ya hambamu mujiku ya Allah. Maka ini, kalau mereka menghinaku, ingat perjuangan Rasulullah SAW. Ingat musibah yang dialami oleh Rasulullah. Belum berapa kita diuji dalam dakwah ini, ya. Mungkin kita ada diuji dengan sindiran, mungkin dengan makian, cacian dan segala macamnya. Belum lagi kekerasan dan fisik. Lihat salafun saleh, dalam berdakwah mereka diuji, ya, bahkan akan dibunuh,
diperangi, diusir dari berbagai negeri-negeri mereka. Maka jangan patahkan semangat kita untuk terus berdakwah. Jadilah kita juru da'i ilallah, mengajak manusia kepada Allah, apapun profesi kita, seberapapun ilmu yang kita miliki. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Artinya apa? Satu ayat itu kita pahami, ya. Kita pahami, kita pelajari, kemudian kita sampaikan. Betapa banyak orang yang bersemangat dengan ayat ini, ya, dapat satu ayat tapi tidak benar pemahamannya. Ya, mereka bersemangat. Ya, kalau kita harusnya lebih semangat lagi. Kita duduk mengaji, paham apa maknanya, paham apa tujuannya, kita amalkan. Kita tentu lebih dahuluan mengajak manusia dengan menyampaikan ini. Ya. Maka kita tidak boleh sembunyikan ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Ya, sudah dapat sama kita ilmu, udah. Yang penting nafsi-nafsi. Nah, kalau kata saya sudah selamat, ya udah. Nih, ikhwas sekalian, wa yatallammasu ikhlas wa salahun niyah fi ghairil munafasah al-masyru'ah. Nah, ini hendaklah kita senantiasa ikhlas, ya, dalam diri kita itu, dan terus perbaharui niat, ya, di setiap majal fi ghairil munaf, tanpa ketergesa-gesaan, tanpa tergesa-gesa, al-masyru'ah. Jadi ini dia, senantiasa kita menanamkan sifat ikhlas di hati kita dan terus perbaharui niat kita. Niat kita untuk melakukan ini apa? Ya, sebelum kita beramal soleh itu tanyakan hati kita. Dan hati kita itulah yang paling utama. Fastafti qalbak. Maka minta fatwalah kepada hatimu. Maka ini, ya, faktor pendukung dalam kita beramal ikhlas itu adalah hati kita. Kalau sudah kita rasakan hati kita itu ikhlas semata-mata karena Allah, maka ini rasakan kebahagiaannya. Ya. Jadi kita itu betul-betul beribadah, melaksanakan berinfak, bersedekah, ya, melaksanakan ketaatan, hanyalah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan menjadikan ikhwas kalian menjadi sitawa dan sedingin bagi kita. Sitawa sedingin, ya. Nah, apa itu? Ube dalam berdakwah. Kalaulah bukan ini, betapa, ya, beratnya perjuangan ini, mengajak manusia, dan ini adalah amanah yang sangat besar, dan yang sanggup memikulnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pengemban amanah ini, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Ini yang harus kita camkan di ikhwas sekalian, ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah dan dia beramal soleh. Kitalah insyaallah, ya, yang terus mengemban amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbaharui terus niat kita. Semoga dengan ikhlas ini akan menghantarkan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Perih, penat, letih dan segala macam yang kita hadapi, itu adalah ibaratkan sebuah pakaian kita. Pakaian yang harus kita sandang, yang harus kita pakai sehari-hari kita. Dan insyaallah kalau kita ikhlas, insyaallah tidur kita pun akan nyenyak, ya. Makan pun akan enak. Dan kita tidak akan ada was-was. Itulah yang dialami oleh para ulama kita dalam mengemban amanah ini, dalam mengemban dakwah ini, ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan, taufik dan hidayah untuk berpakaian dengan ini. Jadi ikhwas sekalian, baru mungkin karena kita bahas waktu dua, ya, yang kita bahas malam ini, faktor pendukung kita
supaya nanti sukses dalam berdakwah dan hikmah dalam berdakwah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, semoga ini bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan ini, kita persilakan. Kalau tidak, kita akan cukupkan. Wallahu ta'ala alam.